Pemirsa, banyak orang awam beranggapan bahwa terjadinya fenomena alam gerhana matahari hibrida pada hari ini juga sebagai penanda berakhirnya bulan Ramadan 1444 Hijriah. Namun penilaian ini tidaklah tepat karena penetapan 1 Syawal hanya bisa dilakukan dengan cara hisab dan ruqyat mengacu dari pergerakan bulan mengitari bumi. Pada Kamis pagi 20 April 2023, ada 11 wilayah di Indonesia Timur, terutama di daerah Maluku dan Papua, yang warganya bisa menyaksikan sebuah fenomena alam yang terbilang langka, yakni gerhana matahari hibrida. Posisi segaris antara matahari, bulan dengan bumi yang terjadi hari ini membentuk 2 tipe gerhana matahari sekaligus, yakni gerhana matahari cincin dan gerhana matahari total. Namun orang awam beranggapan munculnya gerhana matahari hibrida terkait dengan berakhirnya masa berpuasa Ramadan bagi umat Islam. Peneliti astronomi dan astrofisika dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Thomas Jamaluddin menyatakan bahwa fenomena gerhana matahari ini bukanlah penanda masuknya awal bulan Syawal, melainkan hanya penanda masuknya fase bulan baru atau konjungsi. Jadi kondisi ijtima atau segarisnya bulan dan matahari yang teramati sebagai gerhana matahari itu belum memenuhi syarat untuk disebut sebagai pergantian bulan Ramadan ke Syawal. Jadi ini jangan dibingungkan ya. Ini di masyarakat seolah-olah ketika terjadi gerhana matahari maka berakhirlah Ramadan. Nanti secara fikih ini akan bermasalah kalau berakhirnya Ramadan berarti puasa juga berakhir. Dan itu kalau sudah masuk 1 Syawal itu sudah haram puasa. Ini akan bermasalah dari segi fikihnya atau dari segi hukum Islamnya ya. Pemerintah melalui Kementerian Agama dan sejumlah ormas Islam setiap tahunnya menetapkan 1 Syawal sebagai Hari Raya Idul Fitri melalui metode Ruqyatul Hilal atau melihat bulan. Metode ini memang berbeda dengan yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Kriteria wujudul hilal digunakan oleh Muhammadiyah, sedangkan kriteria imkan ruqyat atau visibilitas hilal digunakan oleh Nahdlatul Ulama dan beberapa organisasi keagamaan lain di Indonesia, termasuk pemerintah. Dampaknya, penentuan 1 Syawal 1444 Hijriah antara keputusan pemerintah dan Muhammadiyah berpotensi berbeda karena perbedaan kriteria. Pemerintah melalui Kementerian Agama mengacu pada kriteria baru, yakni MABIMS, yang disepakati Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Kriteria MABIMS menetapkan tinggi bulan minimal 3 derajat dan elongasi bulan minimal 6,4 derajat. Thomas menambahkan saat Maghrib 20 April 2023 ada potensi posisi bulan di Indonesia belum memenuhi kriteria MABIMS. Namun dari sisi wujudul hilal yang dipedomani Muhammadiyah, posisi bulan sudah memenuhi kriteria. Terkait dengan penggunaan stellarium itu publik bisa menggunakan juga. Jadi bisa menentukan bahwa tinggi bulannya itu rendah sekali di wilayah Indonesia kurang dari 2 derajat ya secara umum. Jadi menurut kriteria wujudul hilal itu sudah dianggap masuk. Sehingga tanggal 20 pada saat maghrib itu sudah masuk 1 Syawal. Maka mereka bisa bertakbiran, kemudian Jumatnya Idul Fitri. Tetapi kalau berdasarkan kriteria imkan ru'yat atau visibilitas hilal, itu belum memenuhi kriteria karena tingginya masih rendah sekali. Itu maknanya hilalnya terlalu tipis, kemudian harus mengalahkan cahaya syafaq atau cahaya senja yang masih cukup terang. Jadi dari segi ru'yatnya juga akan gagal atau tidak berhasil melihat hilal. Dari segi hisab dengan kriteria imkan ru'yat juga itu belum memenuhi. Sehingga nanti pada sidang isbat malam nanti itu sudah bisa diduga keputusannya hilal dinyatakan tidak terlihat, maka Idul Fitrinya keesokan harinya, yaitu Ramadannya digenapkan 22 April. Memang ada potensi perbedaan 1 Syawal 1444 Hijriah pada tahun ini, namun keputusan akhir kapan akan berhari raya Idul Fitri ditentukan pada sidang isbat di Kementerian Agama. Dari Jakarta, Tim Liputan Media Group Network.